Pemirsa, jembatan gantung berusia lebih kurang 12 tahun putus saat dilalui sejumlah siswa yang hendak berangkat sekolah di Jambi. Akibatnya belasan siswa terjatuh ke sungai yang ada di Desa Rantau Benar, wilayah Tanjung Jabung Barat, Jambi. Sebuah jembatan gantung penghubung antar desa putus saat dilalui anak-anak karyawan PT Bukit Kausar yang bersekolah di SD 31 Desa Rantau Benar. Belasan anak sekolah dasar tersebut menjadi korban. Kejadian bermula saat warga melintasi jembatan gantung, tiba-tiba jembatan patah besi ulir penahan bagian sling sebelah kiri hingga jembatan mengalami kemiringan dan mengakibatkan warga yang melintas mengalami kecelakaan. 19 orang merupakan anak sekolah yang menjadi korban jatuh dari ketinggian 5 meter. 2 diantaranya mengalami luka berat. Jembatan yang mengalami patah sling dibangun pada tahun 2009. Hingga saat ini, para korban luka ringan telah kembali ke rumah masing-masing, sedangkan korban luka berat masih dirawat di Rumah Sakit Jambi. Atas kejadian ini, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Hairan, langsung meninjau ke lokasi kejadian. Hairan memerintahkan agar pihak perusahaan segera memperbaiki jembatan agar anak-anak bisa kembali bersekolah. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seiring menurunnya kasus penularan COVID-19 di ibu kota, sejumlah sekolah ini Wilson sudah bersiap menggelar pertemuan tatap muka 100%. Betul sekali, bertepatan dengan bulan Ramadan ini pihak sekolah akhirnya menggelar istighosah. Sekolah di Komplek SDN Cilamaya Gambir, Jakarta tengah bersiap menggelar pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100%. Meski demikian, hingga kini sejumlah sekolah masih melakukan PTM kapasitas 50% dengan durasi 4 jam sehari, dimulai dari pukul 6.30 hingga pukul 10.30 pagi. Pada Jumat pagi jelang bulan suci Ramadan, kegiatan sekolah diisi dengan istighosah atau doa bersama bagi seluruh siswa kelas 6 sebelum melakukan ujian. Guna mencegah penularan COVID-19, pihak sekolah mengimbau kepada seluruh peserta didik untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, sementara di Bali, pemirsa, mulai hari ini, tepatnya tanggal 1 April, Dinas Pendidikan Provinsi Bali ini memberi lampu hijau kepada sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100%. Meski demikian, sejumlah sekolah di Bali masih menggelar pembelajaran secara daring. Diketahui SMA Negeri 1 Denpasar baru akan menggelar PTM 100% pada Senin 4 April mendatang dengan pembatasan aktivitas waktu belajar 4 jam sehari. Kantin juga masih ditutup dan kegiatan ekstrakurikuler juga masih ditiadakan, pemirsa. Jika nanti dalam penerapan PTM 100% kembali ditemukan warga sekolah terpapar COVID-19, maka proses belajar akan dilakukan kembali secara daring. Ya, memang ini ada mungkin keuntungan bagi para orang tua ya, melihat bahwa sekolah tatap muka sudah dibuka kembali, artinya orang tua mungkin yang juga WFH ataupun bekerja ke kantor ini sudah mulai bisa bernafas lega, punya waktu untuk melakukan apa yang harusnya dilakukan. Betul sekali, dan anak-anak mungkin sudah kangen kali ya ketemu teman-temannya, belajar langsung di kelas bersama dengan guru dan juga teman-teman lainnya. Kita akan pantau bagaimana proses dari pemberlakuan PTM 100%. Ada rekan kami pemirsa Nata Arman di SDN Komplek Cilamaya Cideng, Jakarta Pusat, dan juga ada rekan Dewi Umaryati di SMAN 1 Denpasar, Bali. Kita ke Nata terlebih dahulu di Jakarta. Nata, apakah di sekolah Anda melaporkan ini sudah menggelar PTM 100%? Baik Data dan juga Wilson dan pemirsa,
memang terkait dengan seiring melandainya kasus COVID-19 di ibu kota Jakarta, kini beberapa sekolah di kawasan DKI Jakarta sudah kembali memulai pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 50%. Namun memang sebelumnya dilaksanakan 100% pada bulan Januari yang lalu. Namun ketika gelombang ketiga atau varian Omikron kembali memuncak, kini maka pemberhentian tersebut dilaksanakan dan juga saat ini telah kembali lagi dilaksanakan PTM namun dengan kapasitas 50%. Seperti contohnya di SDN Kompleks Cilamaya Cideng, Jakarta Pusat yang terdiri dari SDN 04, SDN 09, SDN 10 dan juga SDN 13 yang hari ini masih melakukan pembelajaran secara 50%, yakni 50% secara daring dan juga 50% secara langsung. Dan memang bertepatan hari Jumat dan juga menjelang bulan suci Ramadan, maka pada hari ini tadi pagi sempat ada kegiatan doa bersama karena pada tanggal 11 April 2022 mendatang akan dilaksanakan ujian nasional bagi siswa-siswi SD kelas 6. Dan memang untuk masa durasi pembelajaran bagi di SD ini, terutama bagi siswa kelas 1 hingga dengan kelas 5, ini dibagi menjadi 4 jam. Yang pertama dimulai pada pukul setengah 7 pagi hingga dengan pukul setengah 11, dan juga untuk skema dari persiapan protokol kesehatan juga saat ini sudah diberlakukan dengan secara ketat juga. Terlihat juga beberapa titik yang disediakan untuk wastafel dan juga hand sanitizer, kemudian juga di depan pintu gerbang sudah terlihat juga adanya termogan seperti itu. Jadi bagi para siswa-siswi yang sampai di sekolah diwajibkan untuk mengecek suhu terlebih dahulu sebelum masuki ke sekolahnya masing-masing atau ke kelasnya masing-masing. Dan juga para siswa-siswi dilarang untuk meminjam alat tulis maupun meminta makanan yang dibawa dari rumah, sehingga meminimalisir terjadinya penularan virus COVID-19 terutama di lingkungan sekolah. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi di Bali saat ini sudah terhubung bersama kami, yakni Dewi Umaryati di Bali. Ya, silakan Dewi dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Nata dan juga pemirsa. Jika di Jakarta sudah berlangsung adanya PTM 50%, berbeda dengan di Bali saat ini, di mana saat ini saya berada di SMA Negeri 1 Denpasar. Meski Pemprov Bali telah membuka atau mengizinkan untuk pembelajaran tatap muka 100%, namun di SMA 1 Denpasar ini masih belum membuka hal itu karena hal ini akan baru dilakukan pada 4 April mendatang. Lalu bagaimana nanti kesiapan dari SMA Negeri 1 Denpasar sendiri untuk mencegah agar tidak lagi muncul klaster penularan COVID-19 di kalangan sekolah? Sudah bersama saya Kepala SMA Negeri 1 Denpasar, Bapak Emrida. Bapak, gimana kesiapan dari Pemprov Bali sudah membuka 100% PTM 100%? Ya, terima kasih. Kesiapan kita di SMA Denpasar cukup maksimal. Jadi hari ini karena sekarang hari Jumat, jadi ini awal April, kita siapkan hari Senin tanggal 4 kita akan mulai PTM. Hari ini kita menyiapkan segala sarana dan prasarana, termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan prokes yang akan dilaksanakan dalam proses PTM tersebut. Skemanya nanti seperti apa, Pak? Apakah langsung 100% atau dilakukan bertahap, dan berapa lama pembelajaran itu akan dilakukan di sekolah? Ya, sesuai dengan SKB 4 Menteri yang terakhir, kita kembali ke SKB yang sebelumnya, maka kita akan menerapkan PTM penuh, di mana dalam sehari anak-anak akan belajar selama 4 jam waktu normal pembelajaran, seperti itu. Untuk ekstrakurikuler dan kantin aktivitas seperti apa, Pak? Nanti akan dibuka normalkah atau ada pembatasan? Untuk kantin dan ekstrakurikuler itu masih belum kita bisa laksanakan. Itu sambil kita melihat dulu, yang penting PTM ini berjalan dulu dan tidak ada masalah dan anak tetap menerapkan prokes yang benar. Untuk hal-hal tersebut nanti kita akan lihat perkembangannya dan menunggu juga instruksi yang akan turun nantinya. Jika terjadi satu atau guru siswa yang terpapar, langkah apa yang akan dilakukan nantinya, Pak? Ya, kemarin kan kita sudah mengalami hal tersebut, supaya ini tidak terulang lagi. Maka langkah-langkah awal sebelum proses PTM kita sudah melakukan sosialisasi. Kita menginfokan kepada anak, menyarankan agar sepulang sekolah langsung pulang ke rumah. Lalu tetap menjaga jarak dan tetap menerapkan hal-hal yang berhubungan dengan prokes penanganan COVID-19 seperti itu. Ya, terima kasih Pak Rinda atas informasinya. Ya pemirsa, saat ini dari vaksin booster di Bali sendiri untuk kota Denpasar telah mencapai lebih dari 60%, sementara kabupaten lain telah mencapai lebih dari 30, 40, dan 50%. Kembali ke studio. Baik,
Dewi, apa antisipasi dari pihak sekolah jika nantinya ada peningkatan kasus kembali? Apakah kembali dilaksanakan 50% atau skenario seperti apa yang disiapkan di sana? Ya, aturan dari pemerintah Provinsi Bali, terutama surat edaran yang telah dikeluarkan dari Gubernur Bali, menginformasikan bahwa nantinya jika ada satu guru atau siswa yang terpapar COVID-19, maka sekolah langsung akan memberlakukan kembali pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring, dan hal ini tentu sudah disosialisasikan karena mengingat di Bali sendiri terutama untuk kalangan pendidik sekitar 97% guru telah melakukan vaksin booster, dan hal ini tentu menjadi hal yang baik bagi dunia pendidikan di Bali, sehingga harapannya sudah tidak ada lagi klaster penularan COVID-19 yang ada di Bali dari klaster sekolah. Seiring dengan semakin melandainya kasus COVID-19 di Bali dan telah dibukanya kembali pariwisata untuk penerbangan internasional. Wilson. Apakah pembelajaran PTM 100% sudah diberlakukan serentak di seluruh sekolah di Bali, atau memang ada kebijakan dari Pemprov Bali yang mengizinkan sekolah untuk tidak ataupun menunda PTM 100% terlebih dahulu? Ya, untuk tingkat SMP semua dikembalikan ke kabupaten kota masing-masing tergantung dari situasi kondisi kasus COVID di kabupaten atau kota setempat. Sementara untuk tingkat SMA semua berada dalam kendali pemerintah Provinsi Bali, dan hal ini untuk tingkat provinsi baru dibuka 100% mulai bulan April, sehingga kebanyakan dari tingkat SMA baru diberlakukan mulai Senin 4 April mendatang. Sementara karena untuk tanggal 1 ini merupakan hari pendek, sehingga digunakan untuk siswa dan guru untuk melakukan persiapan menjelang tanggal 4 April yang sudah akan diberlakukan PTM 100%. Selain itu juga dari kelas 3 sudah tidak lagi masuk sekolah 100% karena sudah menjalani proses ujian, sehingga jika kelas 1, kelas 2 diberlakukan 100%, maka kemungkinan total dari jumlah keseluruhan hanya mencapai sekitar 60% saja dari siswa yang ada. Deta. Baik, terima kasih Dewi Umaryati atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Nata Arman dari Jakarta. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Desa Wanajaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang menjadi salah satu desa terisolir di Provinsi Jawa Barat. Di desa ini terdapat Taman Baca Pelosok Bumi yang didirikan untuk meningkatkan literasi dan wawasan anak-anak desa. Nah, MNC Peduli mengunjungi desa ini untuk membantu mencerdaskan anak-anak desa. Jalanan tanah yang berliku dan menanjak ditempuh MNC Peduli untuk mengunjungi Taman Baca Pelosok Bumi di Dusun Cilele, Desa Wanajaya di Kabupaten Karawang. Perjalanan panjang terbayarkan saat MNC Peduli disambut anak-anak desa yang sedang belajar dan bermain di Taman Baca. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli membawa sarana penunjang belajar dan buku bacaan untuk Taman Baca dalam upaya meningkatkan literasi dan wawasan anak-anak. Di desa yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi ini, anak-anak desa diberikan edukasi tentang bahaya dan cara mencegah penularan coronavirus. Kegiatan kami yaitu mengajar dan mengajak anak-anak usia dini, yaitu sekitar umur 7 tahun atau dari umur 5 tahun agar menyukai membaca. Kenapa kami memilih lokasi ini? Karena menurut kami ini adalah lokasi yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak. Tentunya salah satu harapan kami di MNC Peduli adalah untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa, karena yang kita ketahui anak-anak generasi muda adalah penerus negara kita ini juga gitu ke depannya. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa adalah langkah MNC Peduli dalam meningkatkan minat baca dan literasi anak sejak dini dalam upaya mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, emak-emak antusias berebut bahan pokok di operasi pasar murah jelang Ramadan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.